Oke, langsung aja ya, kita masuk ke alur filmnya. Merasa dirinya tak mampu untuk menahan tekanan dari kakek Tai Long, akhirnya Tang San pun memutuskan untuk mengeluarkan martial Sol Palu miliknya. Setelah ia mengeluarkan martial Sol Palu miliknya, tiba-tiba muncullah monster yang sangat besar di belakang Tang San, sehingga membuat kakek Tai Long ini terkejut. Tak lama kemudian datanglah Rongrong dan juga keluarganya. Kemudian pertandingan ini pun terhenti, dan pertandingan ini dimenangkan oleh Tang San. Melihat Tang San ini memiliki martial Sol Palu, kakek Tai Long ini pun berubah menjadi baik, dan ia tunduk kepada Tang San. Setelah itu, Ketua Zan menyuruh keluarga Tai Long dan juga keluarga Rongrong untuk memasuki ruangan yang telah ia siapkan. Lalu, Tang San pun mendatangi keluarga Tai Long. Di sini, ia bercerita tentang ayahnya yang telah lama pergi, dan hanya surat inilah yang ia tinggalkan. Selain itu, kakek Tai Long juga memberitahu kepada Tang San bahwa ayah Tang San mendapatkan sebuah julukan, yaitu sebagai penjaga langit dan juga bumi. Lalu, kakek Tai Long dan juga klannya bersedia untuk mengabdi kepada Tang San sampai akhir hayat mereka. Setelah itu, Tang San pun menemui klan Tujuh Menara. Di sini, ayah Rongrong yang bernama Patrick juga menceritakan tentang ayah Tang San, bahwa ayah Tang San adalah seorang Doulo dengan gelar paling muda. Setelah banyak menceritakan hal tentang ayah Tang San, ayah Rongrong pun kemudian berencana untuk membeli senjata rahasia milik Tang San, yaitu sebanyak 500.000 unit. Setelah itu, sebagai uang DP, ayah Tang San pun memberikan uang kepada Tang San, yaitu sebesar 500.000 koin emas. Saat pembicaraan mereka telah selesai, akhirnya mereka pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Saat di luar, kakek yang mirip Leomord ini mengatakan kepada ayah Rongrong bahwa Tang San ini akan menjadi bahaya bagi klan Tujuh Menara. Dikarenakan sekte dari Hautian ini selalu berada di atas sekte Tujuh Menara. Namun menurut ayah Rongrong, Tang San itu akan menjadi pembawa perdamaian di dunia. Di sisi lain, Tang San yang baru bertemu dengan ayah Rongrong, ia pun langsung menemui teman-temannya. Di sini, teman-teman Tang San meminta cipratan koin emas dari Tang San. Tak lama kemudian datanglah Mupai. Di sini, Mupai pun banyak berterima kasih kepada Tang San karena ia telah memberikan bunga suci kepada dirinya, yang pada akhirnya Mupai dapat menaikkan level secara cepat. Setelah itu, Tang San pun pergi menemui Guru Tase. Di sini, Guru Tase memberikan bakje lengkap kepada Tang San, di mana bakje itu mencakup seluruh sekte yang ada di dataran Duo. Dan ayah Tang San berhasil mengalahkan Duo Luo di setiap sekte. Oleh karena itulah, ayah Tang San ini disegani di setiap sekte. Pada saat malam harinya, saat Tang San dan juga Xiao sedang berduaan, di sini Xiao pun mengajak Tang San untuk latihan. Dikarenakan Xiao mengira Tang San masih ragu dengan kekuatan miliknya. Lalu mereka berdua pun latihan. Setelah mereka berdua latihan, Xiao pun meminta Tang San untuk merapikan rambut miliknya, yaitu dengan sebuah sisir. Saat Tang San sedang menyisir rambut Xiao, tiba-tiba Xiao teringat dengan ibunya, di mana ibu Xiao ini berpesan kepada Xiao, jika suatu saat nanti kau sudah menemukan laki-laki yang tepat, maka suruhlah dirinya untuk menyisir rambutmu dengan sisir ini. Dan Xiao pun telah menemukan laki-laki yang tepat, yaitu Tang San. Keesokan harinya mereka pun berkumpul. Di sini mereka berencana untuk mencari hewan roh, yang mana hewan roh kali ini untuk melengkapi cincin keempat mereka. Setelah mereka sudah di dalam hutan, malam ini adalah jadwalnya Mupai untuk berjaga. Saat yang lain sedang tertidur, Mupai pun diserang oleh hewan kalajengking, yang mana hewan tersebut mendapat julukan sebagai Raja Bumi. Saat Mupai hampir terkena lahar panas, Tang San pun dengan sigap menyelamatkannya.
Lalu datanglah Tante Erlong, di mana Tante Erlong langsung menyerang Raja Bumi tersebut. Di sini, Tante Erlong pun menyerang dengan menggunakan naga biru miliknya. Walaupun terkena serangan dari si Raja Bumi tersebut, namun serangan itu tidak ada artinya bagi Tante Erlong, dikarenakan Tante Erlong sedang dalam mode emosi. Yang pada akhirnya, Raja Bumi tersebut pun berhasil dikalahkan oleh Tante Erlong. Setelah Raja Bumi kalah, sekarang yang bertugas untuk menyerap rohnya adalah si gendut. Jadi tanpa banyak basa-basi, si gendut pun langsung menyerap roh milik Raja Bumi. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka dalam berburu hewan roh. Di tengah-tengah perjalanan, mereka pun mendapatkan serangan sebuah racun, yang mana racun ini itu sangat berbahaya. Bahkan sekali hirup, mereka langsung bisa mati. Dan racun ini sendiri berasal dari hewan roh yang bernama Ratu Merah Muda. Dan ia merupakan jenis hewan kalajengking. Selain itu, hewan roh ini menyerbu dengan cara berkelompok. Bahkan satu kelompok saja itu jumlahnya paling sedikit hanya 100 ekor. Selain itu, cara untuk mengalahkan hewan ini yaitu dengan cara mengincar ratunya. Setelah itu, demi menghindari racun dari hewan ini, mereka semua pun terbang di udara. Namun di sini, Tante Erlong pun geram karena ia merasa mereka itu kabur dari masalah. Akhirnya ia memutuskan untuk turun dan menyerang hewan roh itu sendirian. Kemudian disusul dengan Tangsan dan juga si gendut. Di sini, mereka berdua berhasil berkombinasi dengan baik. Alhasil, monster tersebut pun berhasil mereka kalahkan. Dan hewan roh ini sendiri itu dikhususkan oleh Oscar. Kemudian, Oscar pun menyerap hewan roh tersebut. Dan berkat hewan roh itu, kemampuan Oscar pun bertambah. Dimana jika timnya itu memakan sosis miliknya, maka kekuatan mereka semua itu akan bertambah. Mulai dari pertahanan, serangan, dan juga kecepatan. Namun kelemahannya yaitu memiliki cooldown selama 1 menit, di mana efek ini akan berasa jika sudah memakan sosis selama 1 menit. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya dalam mencari hewan roh. Di tengah-tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan hewan roh macan. Saat di awal-awal, Tangsan pun berhasil melumpuhkan hewan roh tersebut. Namun dengan kekonyolan dari si gendut dan juga si Oscar, mereka berdua pun malah meremehkan hewan tersebut. Alhasil monster itu pun geram dan langsung menyerang mereka berdua. Tapi untungnya, Tangsan pun berhasil menarik mereka berdua dengan rumput perak miliknya. Nggak kebayang nih, jika mereka berdua itu nggak berhasil diselamatkan oleh Tangsan. Setelah itu, giliran Mupa yang menyerang hewan roh macan tersebut. Di sisi lain, banyak sekali hewan roh yang mendatangi ke tempat mereka, dikarenakan bunga yang dibawa oleh Tangsan. Karena bunga itu memiliki sebuah aroma yang akan mengundang hewan roh yang berusia ribuan tahun. Oke, kita kembali ke murid yang sedang melawan roh hewan harimau. Di sini, mereka satu persatu berusaha untuk mengalahkan hewan roh tersebut. Setelah hewan roh itu tumbang, giliran Zuzin lah yang menyerap kemampuan hewan tersebut. Dikarenakan kemampuan hewan itu sangat cocok baginya. Tak lama kemudian, datanglah hewan roh dengan usia di atas 5.000 tahun. Dan para guru dari Akademi Shrek, mereka berusaha untuk melindungi murid-muridnya. Setelah itu, Tangsan pun mengeluarkan sebuah bunga yang memiliki efek racun. Namun racun ini tak berarti bagi manusia. Dan racun dari bunga ini hanya berpengaruh kepada hewan roh-roh saja. Sehingga hewan roh tersebut tidak mampu menyerang mereka. Yang pada akhirnya mereka pun sekarang selamat dalam lingkaran bunga tersebut. Begitu juga dengan Susin yang sedang menyerap hewan roh tersebut. Saat di dalam, mereka pun berdiskusi untuk memilih hewan roh yang akan mereka serap. Di sini, Tangsan memberikan guru-guru itu dengan senjata rahasia miliknya. Kemudian terpilihlah hewan roh yang berusia 4.000 tahun. Dan hewan roh ini memiliki pertahanan yang sangat baik.
Dan juga hewan ini cocok digunakan untuk Rongrong yang memiliki role support. Setelah memilih hewan roh, para guru di sana pun langsung menyerang hewan tersebut. Dan tak butuh lama, hewan tersebut pun berhasil dikalahkan oleh guru-guru di sana. Setelah itu, Rongrong pun akan menyerap hewan roh tersebut. Setelah itu, giliran Tangsanlah yang memilih hewan roh. Di sini, Tangsan memilih hewan roh laba-laba. Dan hewan roh tersebut berusia setidaknya 10.000 tahun. Lalu guru Tase dan Xiao melarang Tangsan untuk memilih hewan tersebut. Dikarenakan jika masih memiliki level di bawah 50, itu tidak boleh menyerap hewan roh yang berusia di atas 10.000 tahun. Dikarenakan nyawa mereka akan menjadi taruhannya saat menyerap hewan roh tersebut. Namun Tangsan pun berhasil meyakinkan mereka semua dengan pilihannya itu. Dan ia sangat yakin jika ia mampu menyerap hewan roh tersebut. Setelah mendengarkan keputusan dari Tangsan, mereka semua pun akhirnya setuju. Di sini, kepala sekolah Flander pun langsung mengeluarkan cincin ketujuhnya, yaitu untuk menangkap hewan laba-laba tersebut. Namun, hewan roh kali ini itu sangat pintar, sehingga membuat kepala sekolah Flander ini kewalahan dalam menangkapnya. Setelah itu, Tangsan pun pergi menyusul kepala sekolah Flander. Setelah Tangsan bertemu dengan hewan incarannya, Tangsan pun langsung bertarung dengan hewan tersebut. Di sini, Tangsan pun mengeluarkan tulang spiritual miliknya. Dan berkat rumput perak milik Tangsan, hewan roh yang berusia 10 tahun itu berhasil ia lumpuhkan. Dan disusul dengan kepala sekolah Flander yang datang membantunya. Alhasil hewan tersebut pun berhasil mereka kalahkan. Lalu mereka berdua pun pergi menemui timnya. Di sisi lain, datanglah monster laba-laba yang akan menyerang guru Tase. Namun dengan segap, Xiao pun langsung menolong guru Tase. Di sini, Xiao pun harus bertarung melawan laba-laba tersebut. Saat Xiao hampir terkena serangan dari monster laba-laba, Tangsan pun datang menyelamatkan Xiao. Namun sayangnya, Tangsan telat dalam menyelamatkan Xiao, yang pada akhirnya membuat dada Xiao ini tertembus kaki laba-laba tersebut. Ditambah lagi racun yang dengan cepat langsung menyebar ke tubuh Xiao. Di sini ada hal yang agak membuat saya jengkel ya. Kenapa rekan timnya tidak ada yang membantu Xiao? Padahal kan ada si gendut, Tante Erlong, dan lain-lain. Kemudian setelah Xiao terkena tusukan, mereka pun datang dan langsung menghajar monster laba-laba tersebut. Coba dari tadi munculnya, pasti Xiao nggak kayak gini. Melihat Xiao dalam keadaan lemah, Tangsan pun marah, dan ia langsung menyerap kekuatan dari laba-laba tersebut. Oke, kita kembali ke Xiao. Di sini, Xiao pun sedang dalam keadaan sekarat. Dan mereka semua merasa bersedih melihat hal itu. Lalu kepala sekolah Flander pun langsung mengeluarkan racun yang berada di tubuh Xiao. Dan berkat kepala sekolah Flander, racun yang ada di dalam tubuh Xiao ini berhasil ia keluarkan. Di sini, saat Xiao sembuh, dirinya berada di pelukan Tante Erlong. Dan ia merasa jika Tante Erlong adalah ibunya. Lalu Xiao pun meminta Tante Erlong untuk menjadi ibu dari Xiao. Dan Tante Erlong pun menyetujuinya. Dan sekarang mereka berdua adalah ibu dan anak. Melihat hal ini, mereka semua pun menjadi terharu. Sehingga mereka semua meneteskan air mata. Setelah itu, kepala sekolah Flander menyuruh guru Tase untuk baikan dengan guru Erlong. Walaupun ia harus mengorbankan perasaannya sendiri. Di sini, kepala sekolah Flander itu menyukai Tante Erlong. Namun apa daya, Tante Erlong hanya menyukai guru Tase. Kemudian, guru Tase mendatangi Tante Erlong. Dan mereka berdua pun akhirnya baikan. Setelah Tangsan selesai menyerap kekuatan dari laba-laba tersebut, ia pun mendatangi Xiao dan ia langsung memeluknya. Di sini, mereka berdua pun mengucapkan sebuah janji.
di mana mereka berdua tidak akan saling meninggalkan. Setelah saling mengucapkan janji, Tangsan pun pergi dengan membawa laba-laba tersebut ke sebuah danau, di mana di danau tersebut ia akan menyerap roh dari laba-laba yang ia pilih tadi. Lalu Tangsan pun pergi meninggalkan mereka. Sesampainya di sana, Tangsan pun langsung menyerap kekuatan dari hewan roh laba-laba tersebut. Dan dengan susah payah dan juga dengan bayang-bayang yang terus menghantuinya, Tangsan pun berhasil menyerap hewan roh tersebut. Sementara itu, Xiao dan lainnya pun sedang menunggu kedatangan Tangsan, dan mereka sangat berharap jika Tangsan itu berhasil kembali. Tak lama kemudian datanglah Tangsan. Di sini, Tangsan pun mengajak Xiao untuk berkeliling dan menikmati indahnya malam. Setelah selesai jalan-jalan, Tangsan pun langsung menunjukkan kekuatannya kepada mereka, di mana kali ini rumput perak miliknya itu berubah menjadi berwarna merah. Dan juga Tangsan berhasil membuat sebuah kurungan secara bersamaan. Dan tentunya hal ini bisa menguntungkan mereka pada saat turnamen nanti, dikarenakan perlu waktu untuk menghancurkan kurungan tersebut. Setelah itu, kepala sekolah Flounder pun meminta mereka untuk berkumpul di belakang sekolah besok pagi. Keesokan harinya, saat mereka semua sudah berkumpul, datanglah guru Tase bersama 4 murid terbaik dari Tante Erlong. Kemudian, mereka pun memperkenalkan diri mereka masing-masing. Dimulai dari Ham Yuam. Di sini, ia sudah mencapai level 35, dan ia adalah tipe serangan. Lalu Jingling, ia juga sudah mencapai level 35, dan ia adalah tipe kelincahan. Lalu Jiangzu, dan ia merupakan tipe healing atau tepatnya support. Dan yang terakhir, pasti kalian sudah kenal kan, ia adalah Tai Long. Jadi di sini, mereka berempat adalah pemain pengganti atau pemain cadangan. Lalu guru Tase berkata kepada Rongrong, jika dirinya belum bisa diperbolehkan untuk mengikuti turnamen kali ini, dan dirinya pun akan diberikan latihan khusus oleh guru Tase. Setelah itu, guru Tase pun memberikan beberapa peraturan yang berada di turnamen nanti. Kemudian, selain itu, guru Tase meminta Tangsan untuk memilih 2 teman yang akan bermain nanti. Dan yang ia pilih adalah Tangsan, Mupai, dan juga si gendut. Tak lama kemudian, datanglah kepala sekolah Flounder. Di sini, ia membawakan sebuah kostum yang sangat bagus menurutnya. Namun saat Oscar memakainya, mereka semua kurang suka dengan detail yang didesain oleh kepala sekolah Flounder. Keesokan harinya, saat turnamen tersebut akan dimulai, tim Akademi Shrek ini kedatangan sebuah tamu dari tim lain, di mana tim ini sebelumnya sudah pernah dikalahkan oleh Akademi Shrek. Namun saat ini, tim tersebut menjadi sangat sombong, dikarenakan di tim mereka ada seseorang yang menurut dirinya itu hebat. Kemudian, orang tersebut pun menyuruh anak muridnya untuk ikut dengannya. Setelah itu, kepala sekolah Flounder pun menyuruh mereka untuk segera memasuki gedung tempat pertandingan tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, tim dari Akademi Shrek pun mendapatkan sebuah hujatan dari penonton, dikarenakan kostum yang mereka pakai itu dianggap aneh dan juga lucu. Setelah itu, sang pembawa acara pun memperkenalkan tim yang akan berpartisipasi dalam turnamen kali ini. Bahkan di sana ada juga tim gila yang waktu itu mengikuti pertandingan. Dan ada juga nih, preman-preman yang waktu itu dihajar oleh Xiao. Selain itu, turnamen kali ini juga diikuti oleh 28 peserta. Kemudian, pembawa acara juga memperkenalkan juri-juri yang berpartisipasi dalam pertandingan tersebut. Bahkan di sana ada juga Ayah Rongrong yang ikut menjadi juri. Selain Ayah Rongrong, di sana ada juga Kaisar, ia bernama Su. Dan yang terakhir adalah Uskup. Dan orang ini adalah orang yang waktu itu berada di tempat pelelangan.
Lalu sebelum pertandingan ini dimulai, seperti biasanya nih, juri-juri itu pun berceramah terlebih dahulu. Saat uskup ini berceramah, terlihat ada kakek Tai Long yang tidak suka dengannya. Selain itu, di sana ada juga ayah Tang San yang diam-diam datang ke sana. Sebelum pertandingan, ini akan dilakukan sesi pemilihan tim, dan yang bertugas untuk memilih tim adalah uskup. Setelah itu, pertandingan itu pun dimulai, di mana kali ini tim Akademi Strike akan melawan tim kedua dari tim Kekaisaran Tiandou. Sebelum memasuki arena pertandingan, tim Akademi Strike pun membahas strategi, di mana di sini mereka berencana untuk menghabisi lawannya dalam waktu 1 menit. Lalu mereka pun memasuki arena pertandingan tersebut. Setelah di dalam arena, terlihat tim dari Akademi Strike ini hanya memiliki sedikit pendukung, dikarenakan tim dari Akademi Strike ini masih dipandang sebelah mata, karena para penonton itu menilai mereka dari kostum yang mereka pakai. Di dalam arena, Mupai pun bingung kenapa tim kedua dari Kekaisaran Tiandou itu hanya 6 orang, sedangkan di peraturannya itu ada 7 orang. Tak lama kemudian, datanglah 1 orang lagi dengan gaya yang sangat epik. Tapi nanti dia kalah kok, kalian tenang aja. Kebanyakan di film-film, kalau yang sok-sokan itu pasti ujung-ujungnya kalah. Setelah itu, pertandingan ini pun dimulai. Di sini, tim Akademi Strike menunjukkan kekuatan cincin miliknya. Bahkan, Tang San juga tak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan cincin keempatnya, yaitu hewan roh laba-laba iblis yang berusia 10.000 tahun. Sontak, Tang San pun langsung menjadi sorotan di sana. Saat Tang San mengeluarkan cincin keempat miliknya, tim dari Tiandou dan juga para juri itu menjadi terkejut. Dan mereka beranggapan bagaimana anak ini mampu menyerap hewan roh dengan usia 10.000 tahun. Setelah itu, pertandingan itu pun dimulai. Di sini, tim dari Akademi Strike dapat dengan mudah mengimbangi lawan-lawannya. Saat Mupai terkena cincin ikatan dari tim Tiandou, di sini tim Tiandou itu sudah senang, dan mereka mengira bahwa tim Akademi Strike itu akan kalah dengannya. Tenang aja, tapi ini merupakan strategi dari tim Akademi Strike untuk membuat tim musuhnya itu lengah. Lalu Tang San pun mengeluarkan rumput perak miliknya, yaitu untuk mengurung lawan-lawannya. Disusul dengan Mupai, di mana ia mengeluarkan cincin keempat miliknya, yaitu tinjuan 1000. Dan berkat serangan dari Mupai, tim dari Kekaisaran Tiandou ini menjadi terlempar sana-sini. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah saja. Di sisi lain, penonton yang melihat pertandingan ini mereka tak percaya, dan mereka mengira tim Kekaisaran itu hanya main-main saja. Alhasil, pertandingan itu pun dimenangkan oleh tim Akademi Strike.